Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kami mau mengajak saudara-saudara merenungkan Kejadian 6 ayat 5 ya. Sebelum kita merenungkan, kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga, yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Padamulah kami berdoa, padamulah kami mengucap syukur. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Tuntunlah kami Bapa, karena firman-Mu adalah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah di dalam hati kami masing-masing ya Bapa yang di surga. Tuhan kami Yesus Kristus yang kami kasih di dalam kehidupan kami, dan Engkaulah juru selamat kami. Padamulah ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamulah aku percaya. Janganlah kiranya kami dipermalukan, janganlah musuh kami bersorak-sorai mengolok kami. Ya semua orang yang menanti-nanti Engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu kepada kami. Tuntunlah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarkan kami. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah akan rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak dahulu kala. Dosa-dosa masa muda kami dan pelanggaran-pelanggaran kami, janganlah Kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setia-Mu, ingat kami demi kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskanlah kami dari segala kesesakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, bebaskanlah orang-orang yang benar dari segala sesakan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5 ya. Allah menciptakan Adam menurut gambar dan rupanya. Sekarang Adam mempunyai anak lelaki Set yang serupa dengannya. Ya. Apakah keserupaan Adam dengan Allah dan keserupaan Set dengan Adam adalah sama atau berbeda? Tentu keserupaan ilahi yang ada pada Adam dan Hawa menurut penciptaannya juga diturunkan Set dan kepada kita. Inilah hal otentik. Demikian juga kerusakan karena kejatuhan mereka ke dalam dosa. Sisilah dalam Kejadian 5 menelusuri garis Set dari Adam ke Nuh. Setiap generasi dilukiskan dengan cara sama, kecuali Henokh. Alih-alih mengatakan dia hidup, sekian tahun kemudian mati. Penulis menyatakan dia bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi dalam kasus orang saleh ini, kehidupan maupun kematian diubah seperti tertulis ya. Tiba-tiba saja dia hilang, tanpa menderita sakit, tanpa mengalami kematian, dan tanpa penguburan. Tapi situasi moral umum yang sungguh bejat mendorong Allah menghukum dengan air bah. Penulis menceritakan kisah aneh tentang anak-anak Allah yang tertarik kepada anak-anak perempuan manusia.
dan mengawini mereka. Ya, Kejadian 6 ayat 2 ya. Kebanyakan bapa gereja kuno menyimpulkan perkawinan antara malaikat dan manusia. Tapi menurut Calvin, kesimpulan ini harus ditolak karena sangat tidak masuk akal. Sebab Yesus mengajarkan bahwa malaikat tak berkelamin. Kaum reformis mengikuti Chrysostomus dan Agustinus berpendapat bahwa keturunan Set mengawini keturunan Kain yang saling mengawini yang jahat. Bagaimanapun perkawinan campuran tak wajar dan poligamis suatu penolakan congkak atas ketetapan Allah semula mengenai perkawinan. Kisah ini menyimpulkan bahwa bumi penuh dengan kekerasan dan hal itu memilukan hati Tuhan. Air bah siap memusnahkannya. Marilah kita orang percaya dan orang beriman, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Baca firman Tuhan, berdoa, mengucap syukur setiap hari. Ya, kita orang percaya yang sudah diselamatkan, diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kita dan bangkit pada hari ketiga. Kemuliaannya begitu mulia untuk kita orang percaya yang diselamatkan. Marilah kita mengucap syukur, berdoa dan berbuat baik untuk memuliakan Tuhan, ya, untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.